Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di kesempatan kali ini, di pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Adapun tujuan pembelajaran hari ini masih sama seperti pertemuan sebelumnya, di mana diharapkan kalian mampu memahami arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, kemudian mampu juga menjelaskan serta memaknai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila itu ada beberapa, mungkin masih ingat, salah satunya adalah sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas lebih jauh tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, ada yang tahu mungkin apa sih arti penting Pancasila sebagai dasar negara hidup? What do you know about Pancasila as dasar negara dan pandangan hidup? Nah, Bapak akan menjelaskan lebih jauh ya. Nah, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu yang pertama adalah Pancasila ini dapat membentuk identitas atau jati diri bangsa. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah di mana Pancasila ini diharapkan atau dibuat untuk menjadi dan membentuk karakter warga negaranya ini agar tidak hilang identitas atau jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Karena di era globalisasi begitu banyak sekali modernitas atau pertukaran informasi yang sangat cepat. Nah, apabila bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia tidak dibekali oleh dasar atau pandangan hidup atau ideologi atau tanpa adanya Pancasila tentu akan membuat bangsa Indonesia ini masyarakatnya akan terombang-ambing dan mudah tergerus oleh arus globalisasi. Karena eh, tidak punya ideologi sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Berbeda apabila rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia kuat dalam pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidupnya. Otomatis Pancasila ini dapat membentuk karakter setiap warga negaranya menjadi warga negara Indonesia yang baik, good citizenship, sesuai dengan karakternya sebagai bangsa Indonesia seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Maksudnya apa sih? Oke. Maksudnya adalah di sini Pancasila ini dapat mengatasi berbagai pertentangan. Seperti ketahui bahwa di negara yang majemuk seperti Indonesia, segala hal atau banyak hal-hal yang bisa membuat eh, perpecahan atau membuat eh, bersih tegang ya sebuah kelompok atau masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Misalnya isu masalah SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini sering sekali muncul di tengah kehidupan masyarakat. Nah, lantas apa sih yang bisa mengatasi hal tersebut ya? Yang bisa mengatasi hal tersebut adalah Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun kita berbeda-beda suku, bangsa, agama, dan eh, ya golongan dan sebagainya itu bisa diatasi dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta berpegang teguh terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, itu. Jadi fungsi yang kedua atau arti penting yang kedua adalah Pancasila dapat mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial gitu ya. Selain itu juga budaya kita yang bisa yang menjunjung tinggi gotong royong dan sebagainya, tenggang rasa, itu pun dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada
memberikan arahan tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Nah, seperti kita ketahui bahwa tujuan nasional atau tujuan dari bangsa Indonesia itu termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di alinea keberapa? Ada di alinea keempat. Nah, salah satunya adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, sering kalian bacakan kan di hari Senin, kalau waktu upacara ada di alinea keempat itu yang pertama, tujuan dari bangsa Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu harus terlindungi, harus terjamin keamanannya. Nah, dengan cara apa? Misalnya pemerintah Indonesia punya perangkat keamanan negara seperti adanya TNI dan polisi begitu. Kemudian yang kedua ini adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini pun jadi tujuan kedua dari bangsa Indonesia di mana ingin terciptanya atau terwujudnya kesejahteraan umum, tidak hanya kesejahteraan secara individu atau segelintir orang atau segelintir kelompok saja, melainkan seluruh rakyat Indonesia harus sejahtera dalam kehidupannya. Jadi tidak menonjolkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Tapi di Indonesia itu wajib atau diharuskan di dalam tujuan negaranya adalah bagaimana caranya untuk mensejahterakan seluruh kehidupan bangsa ya, kesejahteraan umum. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini juga penting. Bangsa yang cerdas, bangsa akan melahirkan bangsa yang kuat, gitu ya. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa itu ditunjukkan oleh komitmen negara dengan menyelenggarakan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan dari mulai taman kanak-kanak, PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Nah, itu adalah komitmen negara dalam upaya untuk mewujudkan salah satu tujuannya, ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, seperti apa yang kalian lakukan? Belajar meskipun di tengah pandemi COVID begitu, tapi tetap melaksanakan pembelajaran. Tujuannya adalah salah satunya adalah untuk mencapai atau mewujudkan salah satu tujuan negara ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang terakhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu. Jadi tujuan yang keempat ini keterlibatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di seluruh dunia ya, tidak hanya perdamaian di lingkungan negara Indonesia saja, melainkan perdamaian di seluruh dunia begitu. Jadi bangsa Indonesia wajib serta merta mewujudkan adanya perdamaian di seluruh dunia ya. Misalnya dengan terlibat ikut PBB atau mengirim pasukan perdamaian ke PBB seperti yang kemarin kan ada pasukan kita yang gugur karena membantu mendamaikan konflik-konflik yang terjadi di negara lain begitu. Bagaimana dengan gagah beraninya begitu kan membantu negara-negara lainnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Nah, itu arti penting yang ketiga ya. Jadi tidak hanya Pancasila itu sebagai slogan saja, melainkan di dalamnya ada arti pentingnya bagaimana kita sebagai bangsa atau sebagai masyarakat harus wajib menjunjung tinggi serta melaksanakan bahkan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya hingga pertahanan keamanan. Nah, hakikatnya Pancasila sebagai dasar negara otomatis akan menjadi pedoman sebuah negara untuk dalam menjalankan pemerintahannya atau menjalankan sistem pemerintahannya. Nah, di Indonesia yang menggunakan Pancasila otomatis Pancasila lah yang menjadi pedoman dalam bernegara atau dalam menjalankan sistem pemerintahan di mana pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah politik, ekonomi, sosial, budaya hingga
pertahanan keamanan itu wajib berpedoman terhadap Pancasila. Misalnya di masalah politik itu perwujudannya dengan melakukan musyawarah, kemudian mendirikan lembaga perwakilan seperti DPR, MPR, DPD dan sebagainya gitu untuk membantu menjalankan pemerintahan gitu ya. Kemudian di sektor ekonomi, misalnya perwujudan dari pedoman, misalnya membentuk sebuah lembaga, misalnya koperasi, nah itu perwujudan dari pedoman Pancasila ini di bidang ekonomi begitu. Kemudian pertahanan keamanan seperti yang tadi, keterlibatan bangsa Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh rakyat atau warga negaranya gitu. Kemudian yang kelima ini adalah sarana pemersatu bangsa dan negara. Ini sesuai dengan sila ketiga ya, di mana persatuan Indonesia, di mana Pancasila ini bisa menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara dari Sabang dan sampai Merauke, karena bangsa kita ini dari Sabang sampai Merauke ini memiliki bermacam-macam jenis suku, budaya, bangsa, dan lain sebagainya. Otomatis dengan adanya Pancasila ini yang memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika akan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Nah, itu oke. Nah, sampai di sini materi mengenai pertemuan kedua kita, materi mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, adapun tugas untuk pertemuan kedua ini adalah kalian silakan cari melalui media internet atau sumber lainnya. Boleh silakan mencari bagaimana apakah ada di dalam sejarah Indonesia kelompok-kelompok atau segelintir orang yang ingin merubah dasar negara. Nah, apabila kalian menemukan peristiwa atau tragedi tersebut, silakan dituliskan di bukunya masing-masing, kemudian diceritakan kronologisnya seperti apa, alasannya seperti apa, dan hasilnya silakan dikumpulkan melalui Google Classroom ya masing-masing. Nah, dari situ bisa dipahami tugasnya. Nah, diharapkan kalian mengerjakan, kemudian mengumpulkan. Nanti setelah dikerjakan, kita akan lanjut melakukan sesi diskusi ya. Jadi dari apa yang kalian kerjakan nanti kita bahas bersama-sama. Oke, sekian pemaparan dari Bapak materi pertemuan kedua ini. Semoga dapat kalian pahami dan dapat kalian amalkan. Kurang lebihnya apabila ada yang ditanyakan, boleh nanti kita diskusi ya untuk membahas apa yang belum kalian pahami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.